sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat menggembira kita boleh bertemu secara online dalam sapaan gembala. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang sungguh luar biasa, urapilah kami ya Tuhan, supaya setiap kami boleh merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil saat ini dari firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita adalah bagian yang mengungkapkan tentang pujian Zakaria. Zakaria memiliki pergumulan yang sejak lama. Walaupun dia orang yang sangat diperhitungkan, orang ternama, tetapi dalam kuasanya, dalam kebanggaannya, terselip hal yang dia harapkan. Ada masalah, yaitu berkaitan dengan keturunan. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah kelahiran yang menggembirakan, tetapi juga yang menyelamatkan kehidupan Zakaria. Kita bisa lihat bagaimana Zakaria begitu gembira, tetapi di balik kegembiraannya kita bisa lihat bahwa ungkapan kegembiraan atau pujian Zakaria bukan sekedar menceritakan tentang kelahiran anaknya, tentang keberhasilannya, tentang kegembiraannya yang luar biasa, tetapi yang menarik adalah ini berkaitan dengan bagaimana Zakaria mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan. Nyanyian Zakaria dibuka dengan terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak orang mengungkapkan rasa dalam hati dan pikirannya, baik kegelisahan, duka, kecewaan, bahkan kegembiraan atau keberhasilan yang luar biasa. Tetapi tidak jarang, bahkan sering, orang tenggelam dan orang bisa tersandung karena yang dia ungkapkan adalah kisah tentang dirinya, kisah tentang karyanya, tentang keberhasilannya. Kita, saya dan saudara sangat mungkin terjatuh dalam hal tersebut. Tapi mari kita lihat Zakaria. Dalam pujiannya, dia tidak habis-habisnya mengungkapkan tentang kegembiraannya, tetapi cerita ini, pujian ini adalah pujian tentang Allah. Ini bagian yang bisa membuat kita belajar bagaimana kita hidup di dalam kehidupan sekarang. Di waktu yang baru ini, kita diingatkan kembali untuk terus menaikkan pujian kepada Tuhan, serta mengingat tentang karya Tuhan yang luar biasa. Allah yang melawat, yang menjenguk, yang mendatangi, yang di dalamnya menyapa, menguatkan. Sekalipun keinginan yang besar itu belum terpenuhi, sekalipun beban hidup itu belum terlepaskan, sekalipun apa yang kita harapkan seperti ada ganjelan di dalam hidup kita, hati kita
belum lepas. Tetapi mari kita belajar seperti Zakaria yang terus setia, menjaga hati, pikiran, dan hidupnya untuk bersyukur terus kepada Tuhan hingga sampai akhirnya. Tepat waktunya, tepat caranya, tepat momennya, Tuhan membawa dan menghadirkan kelepasan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kami kasih dan kekuatan dalam iman kami. Kami mengingat mereka yang sekarang ini sedang bergumul untuk pasangan hidup, untuk kehadiran anak-anak, untuk pekerjaan, untuk pembaruan di dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi. Tuhan yang menilik, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang membarui dengan hikmat penyertaan Tuhan. Ketika harapan dan doa itu terus masih tetap dilantunkan, tidak jemu-jemu dalam kata doa, ucapan syukur, bahkan air mata, Tuhan meneguhkan. Ketika di masa COVID ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini, Tuhan urapi. Tuhan berkati masa-masa isolasi mereka dengan hikmah, penyertaan, dan kesabaran. Tuhan juga urapi agar pemerintah dan kami semua rakyat Indonesia boleh tetap menjaga kondisi menjadi lebih baik. Begitu juga proses untuk vaksinasi Tuhan. Tuhan yang menyertai dengan pengurapan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang merasakan ucapan syukur karena ulang tahun, karena doanya dikabulkan, karena harapannya tercapai. Tuhan berikan penyertaan, hikmat, dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.